Selamat datang di teori komunikasi kelompok. Hai guys, siapa di sini yang masih sulit untuk mengungkapkan apa isi yang ada di kepala kita? Misalnya pada saat kita presentasi di depan kelas, bagi sebagian orang, tampil di depan kelas merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Biasanya hal tersebut diakibatkan karena gugup, malu, dan tidak siap diperhatikan oleh orang banyak. Dan terkadang kita merasa, kok nggak ada yang mengerti sama pendapat yang sudah kita sampaikan. Biasanya hal tersebut terjadi karena pesan yang kita sampaikan itu kurang efektif. Dan bahkan beberapa ahli komunikasi menyatakan tidaklah mudah untuk menciptakan komunikasi yang efektif karena ada banyak hambatan yang terjadi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif tergantung pada kualitas dari proses komunikasinya. Bila komunikasi mengalami suatu hambatan, kita harus mampu mengatasinya dengan sistematis, ringkas, dan memiliki bobot tingkat kepentingan yang cukup. Teori komunikasi kelompok atau social exchange theory merupakan komunikasi yang membahas tentang studi mengenai komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan sekelompok orang yang dihubungkan dengan tujuan yang sama. De Vito 1997. Pada umumnya komunikasi kelompok terjadi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Misalnya pada saat kamu melakukan kerja kelompok. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mengetahui seberapa efektif komunikasi kelompok yang dilakukan. Tingkat efektivitas tersebut dapat mempengaruhi kepuasan tiap anggotanya. Ada beberapa teori penting yang membahas komunikasi kelompok, di antaranya Symbolic Conference Theory. Teori ini membahas bagaimana setiap orang dalam sekelompok memiliki suatu realitas bersama melalui komunikasi. Effective Intercultural Work Group. Pada dasarnya, teori ini berfokus pada kelompok dengan anggota yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Groupthink Theory yang dikembangkan oleh Irving Janis. Fokus dari teori ini ialah bagaimana kondisi tertentu dapat menciptakan kepuasan kelompok yang tinggi. Intinya, melalui model komunikasi kelompok ini kamu dapat mengidentifikasi mana bentuk komunikasi yang dilakukan karena kepentingan pribadi tertentu dan mana yang dilakukan untuk melancarkan kepentingan bersama dalam kelompok. Terima kasih.